Dan ketiga, kebersihan toilet. Nah, kalau itu memang dari kita lebih memperhatikan kebersihan toilet semasa masa pandemi ya. Karena yang namanya kotor, nah itu pastinya memberikan resiko yang lebih tinggi untuk kita terjangkit sesuatu yang membuat kita sakit. Nah, tidak ada penunggu di ruang tunggu, karena penunggu di ruang tunggu ah, itu banyak haramnya bukan, banyak, ruginya daripada untungnya. Mereka selalu pada waktu saya mau memberikan, eee, regulasi tidak ada penunggu di ruang tunggu, staf saya ber ber mendapat banyak tantangan. Tapi pada waktu kita bicarakan, "Loh, ini kan untuk kebaikan bersama, supaya kalau ada penunggu di ruang tunggu, ya kita kan nggak bisa milih siapa yang boleh nunggu, siapa yang nggak boleh nunggu. Siapapun yang menunggu di sana itu kita mempunyai resiko, kita nggak tahu dia itu dari mana, gitu ya. Jadi lebih baik kalau anak ibu pengen anak kita itu lebih memperkecil resiko terkena COVID, ya kita tidak mau ada siapapun menunggu di ruang tunggu. Akhirnya hal itu goal karena kita mengatakan bahwa hal itu berkaitan dengan anak ibu sendiri loh, bukan dengan kita. Terus tempat mencuci tangan sebelum masuk ke gedung. Nah, harus ada tempat mencuci tangan yang proper. Jadi gini, saya melihat ada tempat cuci tangan tapi airnya kecil sekali. Nah, anaknya banyak. Nah, gimana mau mau selesai itu barisan cuci tangan itu. Nah, jadi karena setiap orang terapis sebelum masuk pun harus cuci tangan, gitu ya. Terus hand sanitizer harus tersedia di dalam gedung. Yang terakhir, vaksinasi untuk setiap karyawan dan terapis. Nah, vaksinasi ini memang sudah kita lakukan di Mata Hati, kita sudah melakukan 2 kali vaksinasi yang kedua minggu lalu. Kami berharap, hal itu lebih membuat, kita semua memperkecil resiko terkena COVID, baik dari sisi terapis dan anak-anak. Oke. Nah, ini adalah tip-tip untuk memilih tempat terapi online. Nah, ini kalau Anda optimalkan, Anda mendapatkan terapi anak kita berjalan baik, tempatnya baik, anak kita tidak akan terserang kena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, kalau ini adalah protokol kesehatan tempat terapi. Ya harus pakai masker, face shield. Nah, saya harus ada penyekat antara terapis dan anak. Nah, karena kita kalau di tempat saya kan 2 jam ya. 2 jam kita dengan terapis dan anak. Pasti kadang-kadang terapis perlu minum. Waktu minum kan dia harus buka toh, semuanya dia mungkin minum. Nah, tapi kalau masih ada penyekat itu masih membentengi antara terapis dan anak, ya. Terus ya mencuci tangan tadi sudah saya katakan. Nah, untuk anaknya bawakan tisu basah yang antibakteri di tas anak. Nah, jadi kalau ada apa-apa mungkin kita bisa langsung berikan itu dan tisu kering. Dan membawa persiapan celana luar dan dalam dan baju pengganti. Nah, karena dulu kita bisa memberikan pinjaman untuk anak-anak yang tidak membawa baju pengganti ini. Tetapi sekarang karena masa pandemi, kita juga takut nggak diganti gimana bajunya basah, diganti kalau orang tuanya merasa, loh ini bajunya siapa ini? Itu. Jadi
kita akan serba salah. Nanti umpamanya anak ini akan pulang, terus saya pulangkan dengan celana yang basah, kan ya bagaimana? Kan kasihan anaknya juga, dia akhirnya mungkin tidak mau pakai celana. Nah, itu akan membuat masalah nanti untuk kita dan orang tua. Jadi kita pun sebagai orang tua juga harus ada yang kita lakukan, kita untuk menjaga supaya anak kita juga tidak memakai bajunya siapa, nah pakai bawalah cadangan baju dalam dan baju luar. Yang terakhir, membawa air minum dan kue. Di tempat saya ada air minum. Nah, tetapi bawalah air minum sendiri. Karena gini, namanya air minum itu kan nanti mungkin ibu ngomong, masa sih air minum nggak dibawakan? Kadang-kadang ada orang tua mungkin yang terburu-buru, dia lupa. Jadi di dalam tasnya itu hanya ada botolnya yang kemarin, yang tidak ada airnya. Nah, jadi mau nggak mau, dan itu juga belum dicuci lagi. Jadi kita mau nggak mau kita berikan air minum kita. Tapi saya juga sebenarnya nggak terlalu suka, bukannya nggak mau ngasih minum, lebih baik ibu bawa air minum sendiri, ya, untuk supaya di kemudian hari itu nggak ada yang nggak ada yang dipersalahkan, gitu ya. Oke, itu terapi offline di tempat terapi. Sekarang kita bisa bicarakan terapi offline yang ada di rumah. Terapis datang ke rumah. Nah, Anda harus make sure dia harus melakukan cuci tangan sebelum masuk rumah, semprot desinfektan ke seluruh tubuhnya sebelum masuk, dan siapkan APD lengkap. APD lengkap itu jadi yang penutup rambut, penutup seluruh pakaian, dan masker facial. Nah, dan juga kalau bisa sudah divaksin, ya. Untuk syarat-syarat offline di rumah, untuk ruangan. Jadi saya ngomong offline di rumah memang resikonya lebih rendah. Tetapi kita harus punya kerepotan-kerepotan tersendiri, di mana yang biasanya disediakan oleh tempat terapi, sekarang Anda harus menyediakan di rumah. Ada beberapa alat peraga yang mungkin kita bisa bawakan biasanya, yang spesifik ya, yang nggak mudah dibeli di luaran, biasanya kita ada membawa sendiri. Alat peraga, persiapkan alat peraga yang persiapan alat peraga ini harus juga dengan mengetahui apa programnya. Nah, karena program itu enggak terus-menerus sama. Program begitu ganti, Anda juga harus mempersiapkan alat peraga yang lain. Terus program untuk biasanya setiap anak itu mendapatkan program yang akan dievaluasi setiap 2 minggu lah kira-kira. Nah, program yang baru itu Anda harus tahu. Nah, pelajarilah program ini sebelum hari hanya waktu terapi. Nah, program ini bisa dibicarakan dengan terapis. Anda harus melakukan apa pada waktu program ini. Kalau anak tidak bisa, kita harus bagaimana. Kalau anak bisa, kita harus bagaimana. Nah, itu. Prompter. Nah, kalau ada prompter, itu pasti harus ada prompter. Prompter itu bisa orang tua, bisa suster, bisa siapapun lah. Papa,
saudara. Yang penting orang ini mengerti bagaimana program ini, program nanti yang akan diajarkan berjalan. Nah, terus kalau bisa prompternya jangan berganti-ganti. Pokoknya hari Senin papanya, hari Rebo pamannya, hari Jumat adiknya. Nah, akhirnya anak ini karena mereka itu bukan terapis yang tiap hari bekerja seperti itu. Jadi mereka pastinya lupa yang harus dilakukan. Nah, kalau lupa itu, jadi anaknya nanti yang bingung. Loh, kok responnya ini nggak konsisten? Mestinya saya nggak boleh ini, saya nggak bisa. Biasanya dibantu, kadang tidak. Nah, itu yang membuat anak itu jadi makin tidak bisa memprediksi respon yang harus diterima dia. Akhirnya akan tercipta kebingungan. Sebentar ya, saya minum dulu. Anak siap tepat waktu. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita untuk bisa tepat waktu dalam waktunya terapi. Karena biasanya gini, di rumah masih enak-enakan. Terapisnya sudah datang, anaknya belum siap. Belum siap itu mungkin anaknya masih mandi, masih kalau pipis sih nggak apa-apa lah, masih makan. Akhirnya waktu yang disediakan yang mungkin 2 jam, jadinya cuma 1,5 jam. Tuh. Ruangan bebas distraksi suara dan visual. Nah, ruangan yang Anda siapkan di rumah harus bebas distraksi suara dan maksudnya nggak ada suara-suara dari luar dan nggak ada visual itu gangguan-gangguan visual yang mungkin di dalam ruangan itu ada banyak. Oh, ada foto keluarga, ada gambar Donald Duck. Nanti ada mungkin kalau nggak di kamar, kita di ruang tengah, mungkin ada siapa yang lewat dia lihat. Nah, semuanya itu akan mengganggu. Nah, suara juga mungkin ada suara saudaranya lagi main game. Main game itu kan seru. Bisa jadi suaranya itu kenceng. Sedangkan kalau di rumah nggak ada orang rumah yang berani memberitahu saudaranya jangan bersuara dengan kencang. Nah, akhirnya ya kegiatan terapi itu tidak efektif. Penerangan ruangan. Penerangan ruangan itu juga penting. Jangan ini, masih pagi, biar aja nggak pakai lampu. Nah, itu akhirnya remang-remang gitu kan, dia juga ngelihatnya juga mungkin nggak terlalu jelas. Terus desinfektan ya, desinfektan itu terhadap ruangan, juga terhadap si terapis, ya, seperti tadi. Nah, anak-anak pun mungkin pada waktu mandi apa cuci tangan ya, lebih di melakukan cuci tangan juga sebelum dan sesudah mandi, sebelum dan sesudah terapi offline di rumah dengan seorang terapis. Nah, ini prompter. Saya ngomong prompter itu orang yang membantu dia. Saya nggak peduli orangnya itu siapapun, tapi yang pasti harus mengenal anak dengan baik, jangan berganti-ganti seperti saya yang bicarakan tadi. Terus tahu peran prompter itu apa. Nah, ini harus punya waktu sebelum terapi bahwa si terapis akan berbicara dengan prompter di rumah. Bagaimana nanti peran itu? Prompter ini melakukan perannya kalau anak dalam kondisi gini atau dia memberikan isyarat tubuh, isyarat untuk anaknya. Untuk prompternya untuk melakukan suatu intervensi membantu anak. Nah, itu harus dibicarakan di depan. Program. Nah, syarat prompter itu mengerti program.
Kalau prompternya nggak mau ngerti program, dia cuma ngomong, "Saya kan cuma duduk." "Iya, kamu duduk, tapi kamu tahu yang dilakukan apa." Nah ini, saya katakan terutama kalau orang tua, itu benar-benar dengan kita mengetahui program anak, kita tahu cara intervensi anak, nah dengan jadi prompter, perannya apa, alat peraganya nanti makainya gimana. Nah, 3 ini membuat Anda makin pinter. Nah, kalau Anda benar-benar mengikuti apa yang diajarkan ke anak, oke. Memang untuk itu kita harus, berkorban, melepaskan semua yang biasanya bisa kita lakukan. Nah, mungkin dengan gadget atau apa ya, banyak, kita harus punya waktu, benar-benar punya waktu untuk melakukan ini pada waktu terapi, sebelum terapi, dan sesudah terapi. Nah, sebelum terapi kita mempersiapkan alat peraga, kita membaca lagi programnya gini-gini, apalagi kalau programnya baru. Terus sedang terapi itu kita juga mengamati, "Oh, anak saya gimana?" Setelah terapi, kita juga menulis, "Oh, anak saya itu tadi itu kalau tak pikir-pikir dia tuh nggak bisa ya kalau gini-gini." Percaya saya, kalau Anda menjalankan 3 ini, umpamanya ada terapi online ya, yang seperti ini, terus, Anda benar-benar mengikuti, Anda akan jadi pinter nantinya. Orang tua akan bisa, melihat, "Oh, bagaimana cara saya untuk menghandle anak saya." Nah, oke.